Halo, jumpa lagi di video pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya mengenai pengukuran, satuan, dan besaran. Sekarang, coba kamu lakukan kegiatan berikut ini. Ukurlah sebuah panjang meja menggunakan jengkal tanganmu. Nah, sekarang coba ukur panjang meja menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Oke, good job. Kalian sudah melakukan kegiatan pengukuran. Jadi, apa sih itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran dengan menggunakan alat ukur. Besaran yang tadi kamu ukur adalah panjang. Alat ukur yang kamu gunakan adalah penggaris atau meteran dan jengkal tangan. Terus, besaran itu apa ya? Kalau satuan itu apa? Alat ukur apa tuh? Oke, sekarang coba kalian perhatikan tabel pengamatan berikut ini. Tabel ini merupakan hasil pengukuran sebuah panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan dan penggaris oleh 3 orang yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat pengukuran panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan. Resta mengukur panjang meja dengan jengkal tangan sebanyak 4 jengkal. Kemudian Rika mengukur panjang meja dengan jengkal tangan sebanyak 4 jengkal ditambah 4 jari. Dan Dian mengukur panjang meja dengan jengkal tangan sebanyak 4 jengkal ditambah seperempat jengkal. Sedangkan ketika mengukur panjang meja dengan menggunakan penggaris, ketiga orang ini mendapatkan hasil yang sama, yaitu nilainya 70 cm, 70 cm, dan 70 cm. Sekarang perhatikan di bagian jengkal tangan. Ternyata ketika mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan, nilai yang didapatkannya itu berbeda-beda. Kenapa ya bisa berbeda-beda seperti itu? Hal itu disebabkan karena besar tangan berbeda-beda tiap orangnya, makanya hasil pengukurannya pun berbeda-beda. Maka karena hasilnya berbeda-beda dan tidak tetap, hal tersebut disebut dengan satuan tidak baku. Jadi jengkal itu merupakan salah satu contoh satuan tidak baku. Sekarang, ketika mengukur dengan penggaris, ketiga orang tersebut mendapatkan hasil yang sama, yaitu 70 cm. Berarti pengukuran yang dilakukan itu besarnya dan satuannya itu tetap, yaitu 70 cm, 70 cm, 70 cm. Oleh karena itu, satuan yang tetap dan tidak berubah-ubah dengan menggunakan alat ukur itu disebut dengan satuan baku. Nah, dari tabel percobaan sebelumnya didapatkan bahwa hasil pengukuran panjang meja dengan menggunakan penggaris adalah 70 cm. Panjang merupakan besaran, 70 merupakan nilai, dan sentimeter merupakan satuan. Maka dari itu, ketika kalian melakukan pengukuran, harus ditulis secara rinci dan jelas apa besarannya, nilainya berapa, dan satuannya apa. Gak boleh kalau misalnya kalian cuma nulis hasil pengukuran meja adalah 70 cm. Hasil pengukuran meja, apanya yang diukur? Apakah tingginya, lebarnya, panjangnya, atau apa? Berarti harus kalian tulis besarannya itu apa yang kalian ukur, panjangnya kah, lebarnya, atau tingginya, itu harus ditulis keterangannya. Dan ketika melakukan pengukuran, itu harus ditulis juga satuannya yang jelas apa. Nggak bisa kalau kalian cuma nulis hasil pengukuran panjang meja adalah 70. 70 tuh 70 apa? Apakah 70 meter? Apakah 70 milimeter? 70 kilogram? Atau 70 sentimeter? Nah, berarti harus ditulis juga satuannya yang jelas sesuai dengan alat ukur yang kalian gunakan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Contohnya adalah panjang. Panjang meja 70 cm. Nah, yang diukur itu adalah panjang, maka panjang itu adalah besaran.
Kemudian dinyatakan dengan angka yaitu 70 dan satuannya adalah sentimeter. Kemudian contoh lainnya adalah massa. Massa batu itu adalah 1 kilogram. Berarti yang diukur itu adalah massa. Maka massa itu merupakan besaran. Satu itu berupa nilainya atau angkanya, dan kilogram merupakan satuan. Kemudian, alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk membandingkan nilai besaran ketika kamu melakukan pengukuran. Contoh alat ukur adalah penggaris, termometer, neraca, timbangan, dan stopwatch, dan masih banyak lagi. Kemudian nilai dan satuan. Nilai adalah angka yang muncul saat melakukan pengukuran. Contohnya ketika kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan penggaris, nah kalian lihat tuh di ujungnya, itu tuh keukurnya sampai angka berapa? Sampai angka 70, berarti nilainya itu adalah 70. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Satuan itu contohnya adalah sentimeter, meter, kemudian Celcius, kilogram, detik, jam. Nah, itu contoh dari satuan. Nah, sebelumnya kalian udah tahu kan, ketika kalian mengukur menggunakan alat ukur, akan ada satuan yang tetap atau disebut dengan satuan baku. Nah, satuan baku ini memiliki banyak variasi. Yang pertama adalah sistem standar. Sistem standar ini disetujui oleh lembaga yang berwenang, biasanya pemerintah di setiap negara. Contohnya, di Indonesia, suhu itu diukur dengan satuan derajat Celcius. Sedangkan kalau di Amerika itu menggunakan satuan Fahrenheit untuk suhu. Kenapa bisa berbeda-beda? Itu tergantung dari kebijakan pemerintahnya. Kemudian yang kedua adalah sistem internasional. Berdasarkan katanya adalah internasional. Berarti itu berlaku secara global, berlaku untuk di semua tempat. Mau di Amerika, di Indonesia, di Eropa, di Arab, di Afrika, pokoknya mau dimanapun, pasti itu satuannya sama dan diakui di semua tempat. Nah, sistem internasional ini disepakati oleh Komite Internasional pada tahun 1960. Sistem internasional ini menggunakan sistem MKS, yang merupakan singkatan dari meter, kilogram, dan second. Kemudian berikutnya ada sistem Gaussian. Sistem Gaussian ini juga dipakai di berbagai tempat, tetapi dia kebalikannya dari sistem MKS, yaitu dia menggunakan sistem CGS kalau untuk Gaussian. CGS itu singkatan dari centimeter, gram, dan second. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kebiasaan di beberapa negara yang berbeda. Contohnya di USA atau Amerika Serikat dan di United Kingdom atau di Inggris. Biasanya kalau di Indonesia kan mengukur panjang itu dengan satuan meter atau sentimeter. Sedangkan kalau di Amerika atau di Inggris itu panjang biasanya diukur dengan satuan inci. Kemudian kalau di Indonesia biasanya mengukur tinggi badan. Satuannya itu pasti sentimeter, kayak misalnya 160 cm atau 1,6 meter. Sedangkan kalau di Amerika maupun di Inggris, biasanya satuan untuk tinggi badan itu adalah menggunakan satuan kaki atau feet. Kemudian, kalau di Indonesia biasanya jarak itu diukur dengan satuan meter atau kilometer. Nah, sedangkan di Amerika Serikat dan di Inggris, satuan untuk jarak itu bisa menggunakan mil atau bahasa Inggrisnya miles. Kemudian yang terakhir, biasanya kalau di Indonesia mengukur massa itu satuannya adalah gram ataupun kilogram. Sedangkan kalau di Amerika maupun di Inggris biasanya diukur dengan menggunakan satuan pound. Nah, itu merupakan variasi dari satuan baku. Pokoknya ingat ya, satuan baku itu adalah satuan yang tetap. Mau siapapun yang mengukur, itu pasti nilainya sama saja ketika menggunakan alat ukur.
Nah, sekarang coba kalian perhatikan tangga dari satuan panjang ini. Masih ingat nggak sama pelajaran SD? Masih ya, semoga. Nah, sekarang kalian lihat nih, dari tangga yang paling atas itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, cara hitungnya itu setiap turun satu tangga, maka nilainya dikalikan 10. Turun 2 tangga dikalikan 100, turun 3 tangga dikalikan 1000, turun 4 tangga dikalikan 10.000, dan seterusnya. Terus kalau naik, tangganya gimana? Kalau naik satu tangga, maka dia nilainya dibagi dengan 10. Naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, naik 4 tangga dibagi 10.000, dan seterusnya. Misalnya, misalnya diketahui jarak dari rumah ke sekolah adalah 1 kilometer. Sekarang gimana kalau 1 kilometernya itu mau diubah ke meter? Lihat di tangganya, dari kilometer ke meter itu turunnya berapa kali? Turunnya itu kan 3 kali ya, dari kilometer ke hektometer turun 1 kali, dari hektometer ke dekameter turun 1 kali, dari dekameter ke meter turun 1 kali, jadi totalnya turun 3 kali. Maka nilainya itu dikalikan dengan 1000. Jadi jaraknya itu ketika dalam satuan meter adalah 1 dikali 1000, yaitu 1000 meter. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Sekarang, kalau misalnya diketahui panjang sebuah meja adalah 200 cm. Gimana kalau dia mau diubah ke satuan meter? Lihat di tangganya, dari sentimeter mau ke meter, dia itu naik atau turun? Naik kan? Terus dihitung, dari sentimeter ke meter, dia itu naiknya berapa kali? Berapa tangga? Naiknya itu ternyata dia naik 2 kali. Karena dia naiknya itu 2 kali, maka nilainya dibagi dengan 100. Berarti panjang meja yang asalnya 200 cm, ketika diubah menjadi meter, cara ngitungnya adalah 200 dibagi dengan 100, yaitu 2. Jadi 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, seperti itu. Jadi, kalian jangan lupakan ya pelajaran SD ini, karena ini sangat bermanfaat untuk dipakai dalam pembelajaran IPA. Oke, next kita lanjut ya. Tadi dari hasil pengukuran panjang meja 70 cm. Nah, panjang itu merupakan besaran. Apa sih itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya adalah panjang yang diukur dengan penggaris atau mistar. Kemudian ada waktu yang diukur dengan menggunakan stopwatch. Ada massa yang diukur menggunakan neraca atau timbangan. Ada suhu yang diukur menggunakan termometer, dan masih banyak lagi. Berdasarkan satuannya, besaran dibagi menjadi 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan lebih dulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya besaran pokok adalah panjang. Panjang sebuah meja adalah 70 cm. Dapat dari mana itu? Ya langsung dapat dari pengukuran menggunakan penggaris. Langsung deh, ketika mengukur pakai penggaris langsung dapat panjangnya berapa, 70 cm. Itu contoh dari besaran pokok. Contoh lain adalah waktu. Waktu berlari Rudi adalah 12 menit. Dapat dari mana tuh waktunya 12 menit? Ya langsung diukur dengan menggunakan stopwatch. Jadi, waktu panjang itu merupakan salah satu contoh dari besaran pokok. Besaran pokok itu langsung didapatkan dari kegiatan pengukuran saat itu juga. Nah, ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari beberapa besaran pokok. Contohnya adalah luas. Ketika kalian mau menghitung luas, gak bisa kan dihitung pakai penggaris, udah dia langsung dapat luas. Gak bisa kan? Berarti ketika kalian mau ngitung luas, kalian harus ngitung panjang sama lebar.
kemudian panjang sama lebarnya itu dikalikan. Baru deh kalian dapetin luas. Nah, itu merupakan besaran turunan. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya didapatkan dari beberapa besaran pokok. Kayak luas tadi, luas itu satuannya meter persegi. Itu didapatkan dari satuan panjang meter dikali satuan lebar meter juga. Meter kali meter jadinya meter persegi. Jadi deh satuan luas. Nah, itu contoh besaran turunan, yaitu luas. Kemudian, berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibagi menjadi dua macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja, nggak bergantung pada arah. Mau arahnya maju mau arahnya mundur, itu nggak ngaruh. Pasti nilainya tetap segitu aja. Contohnya adalah waktu. Waktu Rudi berlari adalah 12 menit. Mau Rudi larinya maju, mau larinya ke samping kanan, mau larinya ke samping kiri, atau mau larinya sambil mundur, ya waktunya bakalan tetap segitu 12 menit. Tapi kalau besaran vektor itu artinya besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi selain dia punya angka, selain punya nilai, dia juga bergantung sama arahnya. Misalnya gini, Rudi berjalan ke depan sejauh 40 meter. Kemudian dia mundur 20 meter. Nah, ketika dia mundur, berarti nilainya itu bukan 20 meter, tetapi min 20 meter. Kenapa min? Karena dia bergerak mundur, bergerak ke belakang. Berarti tandanya itu di depan ada tanda di depannya itu ada tanda min gitu. Jadi dia bergantung sama arahnya juga. Ketika dia ke belakang, ketika dia ke kiri, ketika dia ke bawah, pasti ada tanda minus atau ada tanda negatif di depannya. Biasanya besaran skalar dan besaran vektor itu akan dibahas ketika kalian SMA. Nah, ini merupakan penghujung video dari pembelajaran kita mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Di video berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengukur dengan menggunakan alat ukur. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan ya video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifnya biar nggak ketinggalan. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.